Halo teman-teman, jadi malam ini, hari ini aku lagi ada di kota Probolinggo. Nah, tepatnya ada di rumah makan Bu Titin. Ini di belakang aku di sini. Jadi sekarang aku lagi ada di perjalanan menuju ke Situbondo. Jadwalnya cukup ini sih teman-teman, cukup mendadak hari ini. Jadi langsung dapat informasi kalau ada pindah tugas ke Situbondo dan akhirnya harus cari transportasi menuju ke sana. Dan ternyata transportasi menuju ke Situbondo itu cukup susah kalau menurut aku teman-teman. Jadi hanya ada di waktu-waktu tertentu untuk travelnya dan bisnya pun ke arah Situbondo. Kan kebetulan aku carinya di arah Asem Bagus ya, perbatasan dari Situbondo sama Banyuwangi. Nah itu dia harus ikut travel yang ke arah Denpasar. Jadi rata-rata memang udah penuh dan harus dari jauh-jauh hari, ya seenggaknya di H-3 aja. Dan kalaupun kalaupun harus terpaksa gitu ya, terpaksa pesan tiket H-1 gitu ya, mau nggak mau seadanya jadwalnya akhirnya. Jadi misalkan rata-rata sih teman-teman ya, rata-rata itu ada di jam-jam sore, jadi setelah maghrib gitu rata-rata gitu. Nah setelah aku cari-cari ini teman-teman, setelah cari-cari jasa travel, intinya aku tuh dapet travel yang menurut aku jadwalnya itu cukup banyak. Jadi yang mulai dari pagi ya, itu ada jam 5 pagi, ada yang jam 9 pagi, itu kalau untuk pagi. Kalau untuk sorenya itu ada yang jam 3 sore sama jam 7 malam. Nah kebetulan hari ini karena memang aku mendadak banget dan nggak dapet travel, akhirnya kehabisan jam. Yang dari 4 jadwal itu aku dapat yang jadwal keempat, yaitu jam 7 malam. Dan apa itu travelnya? Travelnya itu adalah Dieng Travel. Nah untuk unitnya sendiri teman-teman itu udah menurutku udah bagus, yaitu pakainya Kijang Innova. Nah untuk malam ini katanya ada 2 armada yang diberangkatkan menuju Situbondo dari kota Malang ya teman-teman. Dari kota Malang titik pertama penjemputan, terus berangkat ke kota Situbondo. Kalau menurut informasi itu nanti datangnya atau sampainya di kota Situbondo kurang lebih jam 1 dini hari atau sekitar jam setengah 1-an, katanya sih seperti itu. Ngomong-ngomong soal travel dari Malang menuju Situbondo teman-teman, sebenarnya ada banyak pilihan travel dari Malang menuju Situbondo. Pertama ada Dieng Travel, ada Permata Jingga, ada banyak lagi gitu travel, aku lupa namanya. Tapi rata-rata yang aku temuin itu yang paling enak itu ada 2 itu teman-teman, Permata Jingga sama Dieng Travel. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang tahu gitu yang mungkin lebih enak daripada 2 travel itu, bisa komen aja di bawah ya. Siapa tahu banyak teman-teman kita yang membutuhkan informasi travel dari Malang ke Situbondo atau sebaliknya Situbondo ke Malang. Karena menurutku memang jalur trayek itu tuh agak susah gitu. Paling kalau enggak gitu pilihannya itu ada pakai bis teman-teman. Semalam itu ada pilihan naik bis M-Trans sama bis Malang Indah apa ya kalau nggak salah. Tapi memang tiketnya M-Trans itu laku parah teman-teman. Jadi kemarin itu aku sempat nyari di PO-nya, ternyata penuh sampai 2 hari ke depan. Jadi ya udah akhirnya harus nyari opsi yang lain gitu. Sedangkan kalau misalkan mau naik kereta pun aku kurang tahu ada atau enggak kereta di arah Situbondo. Cuma kemarin aku nggak nemu di lokal maupun di kereta kota gitu, antar kota. Jadi seperti itu teman-teman.
memang agak susah. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang tahu informasi travel lain selain dua travel tersebut yang menuju Situbondo ya, dari titik penjemputan Malang, bisa komen di bawah. Kalau untuk transportasi dari misalkan Malang Lumajang, Malang Surabaya itu kan cukup banyak ya. Itu kayak itu misalkan di sini itu ada armada Nurmaliki teman-teman. Itu dari Surabaya ke Malang, Malang Surabaya biasanya itu ada tuh. Lumajang ke Malang itu ada. Terus ada lagi biasanya kalau dari Lumajang tuh ada NZ Travel dan macam-macam pokoknya travelnya. Cuma kalau hari ini aku pakainya Dieng Travel dan itu menurutku lumayan nyaman teman-teman. Armadanya tadi pakai Innova. Lalu lanjut di rumah makan ini teman-teman. Jadi kita lagi berhenti di rumah makan Titin. Itu biasanya jasa travel itu berhentinya di sini sih teman-teman, di rumah makan Titin. Kalau nggak gitu ada di sebelah, aku lupa di sebelah sana atau di sebelah sana itu di daerah Tongas, itu rumah makan Tongas, itu juga lumayan rame. Cuma nggak serame ini sih aku lihatnya. Mungkin karena apa ya? Aku juga kurang tahu sih. Kalau dari harganya memang agak sedikit mahal di sana sih. Tapi memang selera masing-masing. Ada yang suka di sini, ada yang suka di Tongas. Gitu. Monggo silahkan kalian mau milih yang mana itu terserah teman-teman semuanya ketika bepergian. Tapi rata-rata kalau misalkan teman-teman itu naik travel dari arah barat ke timur, lebih tepatnya melewati Probolinggo, biasanya rata-rata tuh berhentinya di sini teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, banyak jasa travel itu yang istirahat di sini. Ada bis, ada travel, ada jenis apa nih? Ini kayaknya high ace ya. Terus ada mobil-mobil travel yang lainnya itu pada parkir di sini semuanya. Ini buat istirahat. Rata-rata sih untuk perjalanan jauh ya teman-teman. Dari Malang ke Situbondo, Malang ke Lumajang gitu biasanya di sini semuanya. Malang Probolinggo. Ya udah teman-teman, karena aku juga belum pernah tahu suasana kehidupan yang ada di Situbondo. Nanti coba kita lihat gimana scene berikutnya ketika kita udah nyampe di sana. Tapi kalau misalkan nanti ada momen yang bagus di jalan, kita bakal ambil lagi teman-teman. Oke teman-teman, jadi mohon maaf aku nggak bisa agak kencang-kencang karena ini aku udah nyampe di kosan dan orang-orang udah pada tidur, jadi takut ngeganggu. Jadi pelan-pelan aja ceritanya. Jadi hari ini perjalanan cukup panjang ya teman-teman, cukup lama juga. Dari berangkat sekitar jam 7 malam itu nyampainya jam 1 dini hari, berarti sekitar 8, 9, 10, 11, 12, 1, sekitar 6 jam. Tapi 6 jam itu sebenarnya
udah hampir perbatasan Banyuwangi ya teman-teman, karena tempatku kan di Asam Bagusnya. Kalau misalkan tujuannya cuma sampai situ Bondo, itu tuh kurang lebih 5 jam. Tadi jam 12 tuh udah nyampe, tapi jarak dari kota ke Asam Bagus itu lumayan jauh ternyata. Dan sekarang udah pukul 1 dini hari. Di perjalanan ternyata sebenarnya kalau misalkan nggak gelap ya teman-teman, bukan perjalanan malam, itu sepertinya bagus karena sebelah kiri, sebelah bagian utara tuh dia laut. Terus tadi juga lewat pembangkit listrik itu Python, itu juga bagus banget. Tadi pemandangannya di situ banyak lampu-lampu. Kalau misalkan pagi mungkin lebih jelas lagi, atau menjelang maghrib. Ya udah kalau gitu teman-teman, nanti mungkin bakal banyak cerita-cerita aku di situ Bondo. Nantikan aja videonya. Dan sekarang karena udah malam banget, jadi waktunya buat istirahat. Ya udah, sampai jumpa di video berikutnya.